yang terdiri dari siswa yang berasal dari beberapa paroki, yaitu paroki MBC sendiri Santo Yosef, kemudian paroki Lajar, paroki Soa, paroki Mau Nori, Mundemi, Raja, Buowai. Sehingga kita ketemu di sini dan kami juga sebagai orang tua wali murid memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan Bapak Romo Preses bersama dengan Bapak Ibu Guru Pembina, sekaligus mungkin melakukan sedikit evaluasi bersama mungkin karena kita dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19, karena sesuai dengan pedoman maupun aturan-aturan mulai dari tingkat pusat, keputusan bersama beberapa menteri itu, kemudian dengan pedoman-pedoman maupun dalam surat keputusan yang gubernur maupun dalam surat keputusan bupati, sehingga kita melakukan sistem pembelajaran itu ada yang luring dan ada yang daring. Pada kesempatan ini waktu tahun 2003 sampai 2005 ada di belajar dan sering ke sini MPC karena waktu itu masih ada Romo Teni, kemudian Romo Sil, masih pastor pembantu. Sehingga itu saya dilajar dari waktu berangkat ke Maumere masih tiang-tiang sudah ini. Dari malam waktu datang saya salah alamat, datang langsung parkir di bawah tempat pastoran lama ini, membuat situasi jadi tegang dan berpikir dan membayangkan yang bukan-bukan dengan anak-anak, keluarga, berpikir juga tentang nasib lembaga ke depan seperti mana, calon imam, terus kemudian sampai imam, berarti masalah gereja lagi. Bagi seperti ini yang kita hadapi bersama, tapi puji Tuhan dalam perjalanan, karena kita semua orang beriman, kita meyakini penyertaan Tuhan yang buka kita jalan. Meskipun di tengah masa pandemi, kami sangat bersyukur semua orang tua mau menanggapi secara positif, bersedia untuk menerima kembali anak berada di rumah untuk mengikuti kegiatan belajar, tetapi juga proses pembinaan, karena kita sama-sama menangkap arti rumah sebagai seminari minggu. Masih menjadi perhatian dan terus-menerus dikejar minat baca dan budaya belajar harus lebih kuat, kompetitif. Orang tidak melihat belajar sebagai usaha, sebagai cara orang makan puji, bukan, penuh antusias. Nah, ini harus dikembangkan terus-menerus. Keberanian untuk berani untuk berkomunikasi dengan baik di hadapan orang banyak, kepercayaan diri yang tinggi itu masih terus dipupuk dengan pemanfaatan media sosial yang bijak. Pembinaan ini tidak hanya formator para pembina pendidik di seminari, tetapi ini tanggung jawab bersama yang harus juga ada kerjasamanya dengan orang tua, para pastor paroki. Nah, dengan menyadari itu maka dibuatlah kunjungan ini, sekaligus juga rasa cemas juga. Anak-anak kalau kita main jarak jauh semua, kita tidak tahu ada banyak kendala yang disampaikan seperti tadi, tapi juga kendala untuk melihat penilaian yang masih kurang dalam proses penilaian itu, penilaian sikap, bagaimana perkembangannya yang harus dipantau dari dekat. Makanya perlunya ada, meskipun tidak semua, minta maaf untuk bapak, mama, orang tua dan para seminaris
ini harus datang dari paroki-paroki sekitar. Kami memilih ini titik kumpul ini yang hanya pertimbangan kami saja, lebih strategis, juga diyakini bisa, meskipun ada orang tua yang merasa sulit ya, dari Nundemi, dari Bau Nori, yang memang tidak mudah. Tentu saja dengan dasar yang sama, yakni pengeluhan dari anak terkait dengan padatnya proses pembelajaran dan juga banyaknya tugas. Kalau tidak salah tuh mata pelajarannya ada 16. Jadi kalau misalnya dalam 1 minggu mereka masing-masing guru memberikan tugas yang sama, berarti mereka harus menyelesaikan 16 tugas dalam 1 minggu. Dan tugas ini kemarin juga sempat kami bicarakan supaya ada beberapa mata pelajaran yang punya keterkaitan itu bisa dipadukan dalam proses pemberian tugas. Misalnya kalau di SMA yang muatan mata pelajarannya lebih banyak daripada SMP, itu dari tim IPA sendiri misalkan kimia, fisika, biologi mungkin bisa memberikan satu tugas yang sama, kerjakan anak dan bisa dinilai untuk 3 mata pelajaran. Jadi dengan kebijakan seperti ini diharapkan bisa mengurangi proses pemberian tugas kepada anak. Sebenarnya tugas yang kami berikan baik di sekolah, tatap muka maupun daring ini sama sebenarnya. Hanya sekarang beban mereka menjadi banyak, benar mereka benar-benar harus membagi tugas. Biasa memberikan tugas. Setelah itu saya mengerjakan tugas tersebut. Setelah mengerjakan tugas, saya mengirim kepada guru mapel pelajaran yang telah diberikan. Seringkali guru tidak membalas tugas yang telah dikirim oleh saya. Takutnya guru tidak mencek tugas tersebut dan tidak memeriksa. Sekian. Kelas 12 tanggal 12 September. Hanya cepat berlalu sehingga kami juga dari orang tua menginginkan seperti itu, kalau boleh pembelajaran tatap muka lebih bagus, karena ada permasalahan tadi yang sudah disampaikan. Hanya kita coba kembali melihat surat keputusan bersama, kemudian yang terakhir itu pedoman pembelajaran situasi darurat secara resmi, maksudnya secara lembaga. Sehingga beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ketika saya dihubungi bahwa ada kegiatan dari BSB ke wilayah MBC dan sekitarnya, saya itu ada 2 hal. Saya merasa terharu karena ada tamu yang datang yang selama ini dinanti-nantikan oleh keluarga, orang tua dari para seminaris yang ada di BSB, dan juga sekaligus saya juga merasa tertantang. Jangan-jangan mereka datang ini sekaligus evaluasi orang tua, ya, sekaligus evaluasi orang tua. Karena terus terang saya sendiri untuk suatu anak itu, kalau kembali ke pertanyaan saya tadi, peran saya terhadap satu anak, saya terus terang saya rendah sekali, karena memang kesibukan saya sebagai bapak untuk menafkahi semua anak-anak, sehingga saya harus membagi waktu bagaimana saya memberikan bimbingan pada anak saya, juga waktu yang lain saya harus sisihkan bagaimana untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Dan memang
pesan-pesan saya, tentu saya sangat bangga. Saya bangga karena Romo Presiden sendiri bisa mengunjungi langsung ke wilayah ini. Terima kasih Om Romo. Saya bangga bahwa BSB perhatian penuh untuk para siswa yang ada di Ngada Nagekyo. Ini hal yang luar biasa. Tapi saya perlu mungkin di luar kata pesan-kesan ini, ada satu hal tadi yang di luar saya belum sempat dengar. Kita tidak singgung tadi tentang bagaimana biaya anak-anak kita. Nah, ini mungkin sebentar saya minta waktu sedikit, Pak Romo mungkin disampaikan perkembangan atau ke depan ini biaya anak-anak kami ini bagaimana? Apakah dia seperti yang lalu, ataukah ada rancangan-rancangan yang misalnya dia membutuhkan tambahan biaya sehingga kami bisa mempersiapkan diri, apalagi di saat sekarang ini penambahan 50.000 itu besar dan butuh persiapan dari jauh-jauh hari. Romo itu tadi kita belum sempat bicarakan, dan saya pikir ini walaupun kita sudah di jam sore, tapi saya pikir satu dua hal ini Pak Romo tolong sampaikan secara kasar mungkin. Ya kalau tidak ada penambahan ya syukur. Yang di sana, misalnya anak-anak kami sudah masuk di sana kan pasti sudah dari sini sudah ada rapid testnya di sini, minta surat keterangan dokter kan pasti ada rapid testnya juga. Terus setelah 14 hari di sana itu seperti apa? Terus bagaimana batasan di asrama? Karena mereka sudah bergabung dari berbagai macam daerah yang kadang ada yang dari positif, dari yang hijau, zona hijau sekarang sudah merah, ada yang merah kembali ke hijau, kira-kira seperti apa? Kami minta kalau anak-anak kami sudah di asrama, mungkin bisa dibatasi orang yang dari luar masuk ke asrama. Karena kalau mereka masuk di asrama kan pasti asramanya sudah steril, dan itu sudah steril pastinya. Hanya menjadi perhatian kami mohon Bapak Romo untuk bisa selektif dalam menerima tamu dari luar, untuk bertemu dengan pihak sekolah maupun dengan anak-anak misalnya. Karena kami jauh di sini, kami tidak bisa pantau anak-anak kami di sana. Kami minta bantuan Bapak Romo, kira-kira seperti apa. Jadi itu saja saya kembalikan. Acara khusus dan menanggapi begitu positif untuk kita bisa bertemu, berbuka hati seperti ini. Ya, ini menjadi kabar gembira pertama agar kita semua bisa menangkap maksud hati dengan niat yang baik dan iman yang masih teguh. Ya, kita mau melihat bersama, terus memikirkan dan merancang bersama lagi para seminaris, anak-anak kita sendiri. Hal-hal yang disampaikan tadi, saya mulai dari Bapak Julio, ya, saya sampaikan banyak terima kasih juga untuk orang tua. Di surat penyampaian itu memang tidak langsung beritahu orang tua harus siapkan apa-apa, kami sampaikan umum saja. Orang tua meminta kesediaan untuk atur bagaimana ya, dengan komunikasi. Saya minta ketua tim komunikasikan dengan mereka. Yang bagian itu orang tua lebih tahu bagaimana aturnya. Ternyata terima kasih orang tua, terutama orang tua tuan rumah di sini. Mungkin kita tidak tahu bagaimana, tahu yang penting kita bisa hidup sampai siang ini. Nah itu terima kasih banyak. Selama belum ada penyampaian resmi lagi untuk perubahan, berarti kita masih seperti yang kemarin, ada pemotongan di keuangan asrama untuk setiap tahap itu ada potong asrama 1 bulan.